Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 April 2023. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang pagi ini kepadamu Tuhan, menaikkan segala puji syukur kami kepadamu Tuhan karena kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Sungguh kami nyatakan pada saat ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan kami dari semalam boleh beristirahat dengan baik. Dan Engkau izinkan kembali kami bangun pada pagi hari ini menikmati hari Tuhan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi sehingga apa yang tersampaikan Tuhan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi ini tersedia buat kita terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari Yesaya 45 ayat yang ke-12 dan Yakobus 1 ayat yang ke-17. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Yakobus 1 ayat yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Sang Pencipta yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Tuhan adalah sang penjunannya. Untuk menjadi bejana yang indah, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, luntur, dan lunak. Lalu mulai tangan Tuhan bekerja mengambil gumpalan tanah itu dan membentuknya sesuai kehendaknya. Kita takkan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan, sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Sesuai firman Tuhan, penebus-Mu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Bapak Ibu bisa baca di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-24. Tuhan membentuk kita memang tidak selalu indah. Bahkan Tuhan memberikan kita hal-hal yang tidak mengenakan, bahkan sampai kita jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Karena itu banyak orang yang mengeluh dan memberontak seperti halnya bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nats hari ini merupakan sebuah pernyataan Yesaya akan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan melalui firman-Nya menyatakan berulang kali bahwa Dialah Tuhan. Tuhan yang dahsyat, Dia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Karena itu, tidak heran apabila kita harus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan. Tidak ada Allah lain yang memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan-Nya.
Dengan pernyataan iman Yesaya ini, maka kita pun harus memiliki keyakinan seperti Yesaya bahwa tidak ada lain selain Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya kita layak memuji kebesaran Tuhan, seperti pujian yang kita kenal di dalam Kidung Jemaat nomor 64. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pujian ini selalu mengajak kita untuk merenungkan dan berpikir apakah kita sebagai anak-anaknya hanya kagum dan bangga akan kebesaran Tuhan saja, namun tidak terdorong untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setiap firman Tuhan yang terucap akan selalu berdampak. Sebagaimana Tuhan menciptakan bumi supaya didiami, peran dan keberadaan Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah ciptaannya. Dia melakukan rencana, Dia bertindak, dan Dia berfirman. Setiap firman yang diucapkannya selalu benar dan lurus, dan Tuhan bertindak sesuai dengan keadilannya. Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya, maka tidak ada jalan keselamatan yang lain selain melalui Dia. Pernahkah kita berpikir bahwa mungkin di sekitar kita masih ada orang-orang yang perlu mengenal Allah dan mempercayai Tuhan? Mungkin ada pula orang-orang yang beribadah ke gereja hari Minggu dan melakukan ritual-ritual Kristen dengan khusyuk, namun hatinya mendua juga dan menyembah Allah lain dalam kehidupan sehari-hari. Pergi ke dukun atau orang pintar menjadi kebiasaannya saat keadaannya di dalam keadaan susah. Atau barangkali ada juga orang-orang yang kita kenal yang menggantungkan hidup mereka kepada materi secara berlebihan. Menyatakan iman bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita memang tidaklah mudah. Kita harus terus belajar untuk berserah dan meletakkan seluruh hidup kita kepada kehendak Tuhan. Belajar untuk tidak terlalu khawatir dengan masa depan, belajar untuk mempercayakan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, belajar untuk menerima masalah, belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan apa yang kita imani tentang satu-satunya Allah melalui perbuatan kita sehari-hari. Tunjukkan Allah kita yang penuh kasih dengan melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Jadilah terang, jadilah berkat dimanapun kita berada, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Karena itu, selaraskanlah iman kita dengan perbuatan kita, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Keberadaan kita di dunia ini bukan atas dasar keinginan kita sendiri, dan bukan pula dengan sendirinya ada, tetapi Tuhanlah yang Maha Kuasa yang menjadikan kita sebagai makhluk hidup dan berada di bumi yang diciptakannya. Hikmat Allah ini tidak hanya mencipta, juga memelihara ciptaannya. Maka setiap orang yang datang kepadanya tidak akan pernah kecewa. Dia selalu menyambut orang yang selalu datang kepadanya, tetapi Tuhan sendiri yang datang kepada kita untuk memanggil dan mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita dari keterpurukan. Kesungguhan Tuhan untuk menyelamatkan manusia telah dinyatakannya dan memberikan dirinya mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak-kehendaknya lebih baik lagi setiap hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Begitu bangga, begitu bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau yang menciptakan kami sebagai makhluk yang sempurna.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Tuhan kiranya memberi kemampuan kepada kami, memampukan kami untuk mewartakan firman Tuhan, mewartakan kabar baik ini kepada semua orang, sehingga banyak orang yang dibenarkan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah, sedang mengalami pemulihan dan perawatan. Kiranya Tuhan yang memberikan roh kesembuhan kepada mereka melalui obat-obat yang mereka pakai. Tuhan menyembuhkan sehingga saudara-saudara kami Tuhan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gereja Tuhan di GKPB ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan, pun gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan dengan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluarnya dan memenangkan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang bekerja sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami yakini dan percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun hal yang terjadi pada hari ini tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami bawa dan serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat berkarya. Tetaplah letakkan pengharapan kita kepada yang empunya kehidupan kita. Amin.